Saya adalah Dr. Sri Budiwati dari QLife Clinic. Di tempat kami, pasien-pasien yang datang akan selalu kami tes dulu satu tetes darahnya untuk melihat kondisi sel darahnya sehari ini seperti apa. Radikal bebasnya, ada nggak sampah metabolisme dalam darah, untuk menentukan pasien ini harus saya lakukan terapi ozon yang mana. Karena di sini QLife Clinic tujuannya adalah memperbaiki kualitas hidup atau quality of life dari setiap pasien yang datang ke kami. Awalnya QLife Clinic ini memang kami bersama beberapa dokter mendirikan QLife Clinic untuk menangani palliative care, yaitu perawatan paliatif bagi pasien-pasien kanker yang sedang di kemo atau setelah di kemo yang kondisi tubuhnya drop. Tetapi dengan berkembangnya peralatan dan ilmu kedokteran, akhirnya kami harus memakai beberapa alat, terutama yang sederhana dan sangat menolong adalah ozon terapi. Ozon terapi yang kami lakukan adalah ozon terapi yang masuk ke dalam tubuh, karena untuk hiperbarik kami serahkan kepada Rumah Sakit Angkatan Laut, ya. Jadi yang kami melakukan infus. Ozon yang dimasukkan ke dalam darah tidak bisa berupa gas. Dia harus diubah dari oksigen murni menjadi ozon 0,05% sampai 0,5% plus oksigen. 99,5% sampai 99,5%. Pada saat sudah dirubah dari mesin, gas ini kombinasi oksigen dan ozon harus masuk ke dalam pembuluh darah dengan cara bagaimana? Kami masukkan dulu ke dalam cairan infus, atau kami masukkan ke dalam darah yang ada di kantung, atau kami masukkan ke dalam darah yang keluar di tabung dialiser. Tujuan daripada terapi medical ozone ini adalah untuk memberikan oksigenasi maksimal ke dalam darah. Kemudian ozon yang sedikit itu akan menjadi O2 dan O1. O1 atau O singlet ini stable O, dia justru bisa mengikat radikal bebas. Kemudian juga sebagai antivirus, antibakteri, antifungi atau jamur, antiinflamasi, atau menurunkan skala dan nyeri pasien. Nah, itu selama ini saya lakukan sejak tahun 2008 sampai sekarang banyak sekali pasien yang tertolong. Mulai dari level nyeri yang sampai 9 turun menjadi level nyerinya level 3, bahkan lama-lama tidak ada lagi nyeri dengan tidak memberikan obat, karena jangka panjang beberapa obat penghilang nyeri itu memang nggak enak di lambung, berat di ginjal dan sebagainya. Saya sangat senang sekali melakukan terapi ozon karena langsung nyata. Setelah terapi kita tes lagi, darahnya yang tadinya lengket menjadi tidak lengket. Kalau rajin melakukannya, mau mengatasi terutama untuk kasus-kasus fatty liver, diabetes mellitus, kemudian long COVID, pada pasien-pasien post COVID yang pernah COVID, jumlah virusnya banyak, pengobatannya waktu itu terlambat sehingga sisa-sisa spike protein di dalam pembuluh darahnya banyak, bikin pembuluh darah banyak lengket. Setelah COVID selesai suka pelupa, tiba-tiba fungsi ginjalnya tes menurun EGFR-nya. Kemudian juga terjadi apa? Hipertensinya lebih parah. Ada yang sampai gagal ginjal long COVID. Ada yang sampai telinganya juga tuli. Jadi komplikasi-komplikasi itu semua karena adanya inflamasi atau peradangan di pembuluh-pembuluh darah kecil, baik di otak, baik di mata, baik di telinga, baik di ginjal. Sebab itu mengatasi long COVID saya melakukan ozon terapi. Kalau pasiennya rajin, insya Allah, ridha Allah, normal kembali. Jadi punya kualitas tubuh yang sehat kembali seperti semula. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian.
Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Hidup Sehat dengan Medical Ozone kembali hadir bersama Anda di kesempatan kali ini bersama saya Bian. Dan selama 1 jam ke depan kita akan memberikan banyak sekali edukasi mengenai masalah kesehatan untuk Anda. Nah pemirsa, kalau kata di awal tadi sudah menyimak ada sedikit prolog video mengenai QLife Clinic Surabaya. Nah kita kalau melihat sekarang pandemi sudah mulai menurun. Kemudian angka kematian juga sudah mulai menurun meski beberapa saat yang lalu muncul varian-varian baru dari SARS-CoV-19. Nah, kita juga sering mendengar pasien-pasien, mungkin mantan pasien dari teman-teman, saudara, atau orang-orang dekat masih merasakan keluhan beberapa gejala-gejala COVID, berasa masih terkena COVID. Nah, kita pernah mendengar namanya sindrom long COVID. Nah, hari kita akan bahas bersama QLife Clinic Surabaya ada Dr. Sri Budiwati. Apa kabar dokter? Kabar baik Mas, sehat. Sehat selalu ya dok ya. Amin, amin. Baik, ini temanya menarik sekali karena saya mengalaminya dok. Oh, long COVID syndrome? Long COVID syndrome. Berapa benar. bulan Mas? Saya hampir 10 bulan. Wow. Iya, jadi saya anosmia ya. Ya, anosmia. Kehilangan penciuman. Waktu varian Delta? Sebelumnya kayaknya saya tahun 2021. Wuhan, ya? Iya, 2020 dong. Sorry 2020 ya. 2020 saya kenanya hampir 10 bulan. Saya baru merasakan kembali penciuman saya pulih. Dok, mungkin bisa dijelaskan apa sih namanya long COVID syndrome ini? Ya, jadi long COVID syndrome ini adalah gejala-gejala yang masih dirasakan oleh pasien yang dinyatakan sudah sembuh dari COVID-nya. Yeah. PCR udah negatif, foto ronsennya udah bagus, tapi dia masih merasakan banyak gejala, misalnya sulit tidur, tubuh masih rasa lemas, kemudian berjalan nggak ada kekuatan, sampai jalan aja begitu ya dok ya? Iya, jalan aja nafasnya mesti ngos-ngosan. Okay. Kemudian masalah lambung, kadang-kadang masih diare. Okay. Lalu yang paling banyak itu brain fog, jadi pikirannya tuh seperti berkabut, mau berpikir itu susah gitu. Kadang-kadang orang lain yang melihat di dalam keluarga, kok jadi pelupa sih? Kok diajak ngomong nggak kurang nyambung? Brain fog, jadi otaknya kayak berkabut begitu ya? Otak seperti pikiran tuh seperti berkabut, jadi fungsi kognitif. Apa kehilangan semacam kehilangan konsentrasi begitu dok? Iya, nggak bisa konsentrasi. Oke. Karena terjadi brain fog, kemudian malahan ada yang vertigo terus. Vertigo? Ya, dikasih obat apapun, dia masih aja vertigo. Kemudian waktu dilakukan MRI, ternyata sudah terjadi isemia. Apa itu dok? Pengerasan pembuluh darah kecil-kecil yang ada di otak. Itu akibat virus SARS-CoV? Habis terkena COVID, kemudian dia lanjutlah dengan vaksin-vaksin yang dari spike protein begitu ya. Baik. Dan tipe ibu ini masih muda tapi dia nggak suka minum air Mas. Termasuk saya ini dok, anosmia ya dok ya? Ya, anosmia. Lama. Bisa anosmia, bisa pusing, bisa mual, nggak doyan makan, badannya cepet capek. Iya. Itu ada saudara kayak gitu dok. Iya. Jadi dulu yang aktivitasnya padat, dia kemana-mana suka. Setelah kena COVID dia katanya malas-malasan, katanya badannya capek. Badannya rasa kelelahan padahal nggak melakukan aktivitas fisik. Baik. Yang berlebihan ya Mas. Baik. Ya. Jadi kemudian biasanya juga yang paling dirasakan itu adalah masalah kepala pikiran kognitif Mas. Nah itu yang penting ya dok. Ya. Nanti kita bahas ya dok ya masalah brain fog dan masalah kognitif di kepala ya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi cerita mengenai sindrom long COVID. Pemirsa, bersama QLife Clinic Surabaya, Anda bisa mencatat untuk alamatnya. Ada di Ruko Villa Bukit Mas, Blok RE nomor 8 Surabaya. Untuk jalan di Jalan Abdul Wahab Siamin, Dukuh Pakis, Surabaya. Dan nanti nomor telepon sudah ada. Anda nanti juga bisa interaktif bersama Dr. Sri Budiwati lewat WA di 0816517471. Kita akan kembali sesaat lagi. Baik, kembali lagi di Hidup Saya dengan Medical Ozone dan kita masih membahas mengenai atasi long haul COVID syndrome pasca COVID-19 dengan Medical Ozone Therapy. Masih bersama Dr. Sri Budiwati. Dok, apa sih sebabnya dok long COVID syndrome ini? Sebetulnya sebabnya itu tidak lain daripada spike proteinnya.
Jadi kalau kita itu terkena virus nih, ini kita ngomong khusus SARS ya, bukan virus yang lain. Karena bentuk virus influenza mirip-mirip tapi lain cara masuknya. Bentuk virus hepatitis nggak punya kaki seperti kakinya SARS-CoV ini atau COVID-19. Jadi ini yang memang yang paling jahat itu adalah kaki virusnya. Karena kaki-kaki virus itu, Mas, begitu virusnya 7 hari sudah tidak berkembang biak. Tidak bertambah banyak, tidak ada replikasi, tidak ada multiplikasi, tapi dia punya kaki-kaki virusnya itu masih tertinggal di tubuh pasien, di mana kebanyakan tertinggalnya di dalam dinding-dinding pembuluh darah yang kecil-kecil. Meskipun virusnya itu sudah nggak ada, tapi kaki virus itu adalah protein, Mas. Protein yang bagi tubuh kita dia itu musuh. Karena ada sesuatu yang aneh dalam tubuh kita. Iya, ini bukan bagian dari tubuh dinding sel saya gitu. Jadi dia banyak ada di pembuluh-pembuluh darah kecil, terutama di otak, di pembuluh darah jantung yang kecil-kecil, cabang terkecil yang namanya arteriol. Kemudian di pembuluh darah tipis-tipisnya ginjal juga. Nah, juga ada di dinding pencernaan kita. Ya, pada pasien-pasien yang memang lambungnya udah nggak bagus, kemudian usus halusnya ada leaky gut, atau pori-pori filternya itu udah pada bolong-bolong, bogang-bogang. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Kenapa itu tidak semua terjadi pada semua orang ya, long COVID syndrome ini ya? Karena long COVID syndrome itu data dari Amerika, dari Eropa, dari Jerman mengatakan kalau di Amerika bilang 80%. Kenapa? Karena penanganan awal daripada 7 hari pertamanya itu tidak maksimal. Mereka waktu itu takut ke rumah sakit, takut ini, takut itu. Jadi mereka hanya lihat online gitu misalnya berobatnya. Tapi kenapa hanya virus SARS-CoV ini aja, Dok, yang ada long syndrome-nya? Kenapa virus karena influenza, hepatitis itu tidak menyebabkan long syndrome begitu, Dok? Nanti saya akan menunjukkan gambar kaki virusnya. Kaki virusnya itu adalah protein yang namanya spike protein yang dia itu akan menempel, menempel banget di dinding-dinding pembuluh darah kecil kita, kemudian di dinding paru, di dinding pembuluh darah kecil yang di telinga. Kadang-kadang post COVID itu jangka panjangnya telinganya kurang dengar loh. Pendengarannya menurun, berpikirnya menurun, gampang stres, badannya suka linu-linu, sendinya sakit-sakit. Bahkan pada akhirnya data terakhir dari Amerika itu sekarang ini muncul autoimun disease lebih banyak. Menjadi autoimun disease, menjadi alergi, menjadi perikarditis ya. Jadi pembuluh selaput jantungnya itu pembuluh darahnya terganggu. Ini akibat dari long COVID syndrome? Iya, itu namanya long COVID syndrome. Yang akan menjadi suatu penyakit kalau tidak segera diatasi. Meskipun yang komplikasi sampai parah itu hanya misalnya 1 dari 25 pasien. Seberapa berbahayakah buat untuk menjadi infeksi yang akut meninggal itu tidak, Mas. Tapi kerusakan organ yes. Dan itu perlahan-perlahan tapi pasti kalau tidak diatasi dia akan pembuluh darahnya mengeras, menebal. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya. Boleh, kalau Dok, bisa ditampilkan ya? Iya, boleh. Ini adalah gambar daripada ini adalah gambar daripada virus SARS-CoV. Dia punya banyak sekali kaki ya, punya banyak sekali kaki, kakinya itu nempel ke permukaan. Itu yang mengkilap itu adalah permukaan sel. Permukaan sel, dan itu adalah ACE2. Yang ACE2 itu adalah enzim yang memang ada di dinding-dinding mukosa, pembuluh darah, paru dan sebagainya di setiap sel kita. Tujuannya nih, kalau tensi kita terlalu tinggi dia bisa rileks jadi normal. Dia menjadi hipertensi. Nah, kalau kita lihat selanjutnya adalah virus ini dia punya kaki yang S ya, kaki namanya spike proteinnya ini akan masuk ke dalam sel dan dia akan memperbanyak diri. Memperbanyak diri, berkembang biak, lalu keluar lagi lebih banyak. Tapi kejadian seperti ini hanya 7 sampai 8 hari. Jadi kalau sekarang varian-varian yang sekarang tidak berbahaya dan tidak mematikan, bukan berarti kaki virusnya tidak tertinggal, Mas. Kalau yang di kita itu kan ganas banget ya. Dari jumlah pasien itu 2-3% meninggal dunia aja udah seluruh rumah sakit sampai antri-antri. Seperti itu kan mengerikan, Mas. Yang ini nanti adalah pandemi kronisnya adalah 2%, 1-2% yang sudah long COVID akan berlanjut menjadi kerusakan.
Ini lumayan, tapi dari sekian miliar manusia banyak loh Mas. Iya, ini lumayan mengerikan juga. Namanya pandemi. Ya. Dok, ini apakah ada pemeriksaan ini? Pemeriksaan seseorang terkena long COVID syndrome? Sebetulnya pemeriksaannya sederhana Mas. Kita konsentrasi aja kan, kalau tadi saya udah tunjukkan bahwa virus ini kan menyebabkan munculnya radang ya. Nah kalau kita bilang radang, tentu ada sel yang menangani radang, namanya mast cell. Nah di dalam tubuh kita itu ada, nanti gambarnya dilihatkan, ada mast cell. Mast cell ini kalau ada radang di dalam sel, di otot, dimanapun, dia akan mengeluarkan histamin. Faktor-faktor radang dikeluarin semua. Dia akan mengeluarkan histamin, dan histamin itu mirip dengan kita alergi Mas. Kalau kita minum antihistamin yang bikin ngantuk, kita otak kita foggy, nggak bisa berpikir. Seperti itu yang terjadi. Peradangannya. Kemudian kalau kita ke laboratorium, kita bisa periksa apa? IL-1, IL-6, prokalsitonin. Kita tanya ke dokter aja. Bisa ya dok? Bisa sekalian dengan D-dimer. Baik. Kenapa D-dimer? Karena D-dimer itu menunjukkan kekentalan darah, perlengketan darah. Makanya waktu Delta itu beberapa pasien dinyatakan sembuh pulang, tiba-tiba di rumah meninggal dunia. Serangan jantung karena terjadi perikarditis, miokarditis di jantungnya. Karena sudah menyebar sampai ke alat vital, organ vital. Organ penting itu pembuluh darah kecil-kecil di jantung kan nggak boleh semua lengket, nggak boleh buntu Mas. Baik. Nah, maka dok, bahaya kan. Ngeri sekali dok. Berarti penyakit-penyakit kronis yang muncul akibat long COVID apa aja dok? Jadi penyakit-penyakit kronis yang muncul akibat long COVID itu sebetulnya banyak Mas. Di mana kaki virus itu tinggal, di situ akan muncul radang. Semua basic daripada infeksi itu terjadi radang karena tubuh melawan. Makanya waktu Delta itu terjadi badai sitokin kan? Iya, benar. SPO2 turun karena lendir-lendir itu dibikin untuk ngeblok virus-virus dan kaki virus. Salah satu selebriti, Deddy Corbuzier ya, kalau nggak salah kena badai sitokin ya dok ya, dan hampir dia sudah masuk ke ICU kalau nggak salah ya. Itu ngeri sekali. Untung ya, selamat ya, alhamdulillah ya. Jadi ada banyak juga yang selamat, tetapi yang selamat itu jangan lupa masih ada sisa-sisa kaki virus. Yang harus dibersihkan. Apakah tidak bisa dibersihkan sama sekali begitu dok? Pertanyaan saya yang sederhana aja seperti Mas Bian, berapa bulan baru hilang itu anosmia? Saya 10 bulan dok. Pusingnya 10 bulan kan? Nah dari penelitian ternyata yang di dinding usus saja, nah kalau kita lihat dinding usus kita ya, barangkali bisa ditampilkan, dinding usus kita itu kalau yang tidak bogang-bogang, tidak bogang-bogang itu filternya bagus. Tapi begitu yang sebelah kanan tuh bogang-bogang tuh ada jarak. Maka apapun bisa masuk ke pembuluh darah. Di bawah ini kan pembuluh darah. Tapi pertanyaannya dok, saya selama 10 bulan kena long COVID, anosmia, fisik saya itu saya merasa kok fine-fine aja. Saya malah merasa kok saya lebih fit ya dok ya. Mungkin karena pada saat kayak kena infeksi, saya banyak olahraga, saya banyak berjemur. Makanya tidak semua jadi long COVID. Saya minum vitamin, saya berjemur, apa yang baik-baik lah saya lakukan. Tapi ya anosmianya itu gak bisa hilang. Itu anosmia kan pembuluh darah kecil yang di pusat saraf penciuman. Jadi di situ masih ada kaki-kaki virus Mas. Jadi kalau dari penelitian itu memang itu bisa terjadi. Kalau itu terjadi aja pada 1 dari 25 orang yang pernah kena COVID, long COVID-nya dari 25 orang yang long COVID, 1 menjadi suatu penyakit neurodegeneratif, menua lebih cepat, Alzheimer, Parkinson, pembuluh darah jantungnya bermasalah, badannya linu semua, nggak ada tenaga, maka itu akan memenuhi rumah sakit. Berarti itu personal banget ya dok, sindrom long COVID. Mungkin dokter bisa menjelaskan lagi, orang-orang personal ini yang seperti apa tipe-tipenya yang bisa kena long COVID? Mereka-mereka yang komorbidnya ada. Satu komorbidnya ada. Komorbid itu misalnya pasien diabetes, pasien hipertensi. Nah bicara pasien hipertensi ini saya baru terkejut. Karena saya punya kenalan salah satu dokter di luar pulau, masih muda mas perempuan, punya hipertensi terkontrol dengan baik. Waktu COVID, alhamdulillah dia tidak kena. Kemudian setelah dia vaksin yang mengandung spike protein, 2 bulan kemudian tiba-tiba dia lemes, sudah gagal ginjal, darah cangkok ginjal sekarang. Tadi ternyata saya tanya-tanya dia tuh suka makan kue, malas minum air. Kalau sudah pakai masker kerja nggak minum air. Jadi makanya komorbid ini harus disingkirkan. Hipertensinya, fatty livernya,
kemudian ada penyakit jantung koroner, sudah pasang ring, kemudian HNP, ada banyak autoimun disease. Itu adalah komorbid untuk terjadi kerusakan lebih lanjut bila pasien ini pernah menderita long COVID syndrome. Baik. Yang pasti ada cara untuk merecovery. Nanti kita bahas bersama Dr. Sri Budiwati. Jangan lupa untuk alamat praktek dari Q Life Clinic Surabaya. Ada di Ruko Villa Bukit Mas, Blok RE nomor 8 Surabaya. Di Jalan Abdul Wahab Siamin, Dukuh Pagi Surabaya. Untuk nomor teleponnya 031 5610 127 atau 081 6150 281 atau 0811 37 01908. Jangan lupa Anda bisa konsultasi lewat WA, dibahas sekarang juga. Ada di nomor 081 651 7471. Kita akan break, sesaat lagi akan kembali. Hidup Sehat dengan Medical Terapi Ozon kembali hadir bersama Anda, bersama Dr. Sri Budiwati dari Q Life Clinic Surabaya. Baik, Dok, kalau dilihat dari lumayan ngeri juga ya kalau misalnya ada komorbid ya, Dok ya. Dan itu kerusakannya semakin parah, dan itu mungkin kayak semacam kayak silent dulu, Dok. Habis itu baru muncul berapa waktu berikutnya gejala dari komorbidnya itu akan semakin kelihatan. Sebetulnya pasiennya udah merasa. Oh, oke. Tapi karena kita ini kan 2 tahun di karantina, Mas, istilahnya. Ya kan, lockdown kan. Bener. Jadi kita ini pola hidupnya nggak karuan kan, maksudnya pola makan, pola minum, jadi tambah gemuk, jadi long COVID. Kaum rebahan. Ya, kaum rebahan. Ya, seperti itu terjadi, maka muncullah long COVID yang akan berlanjut. Meskipun kita katakan ya cuma 2% kan. Kalau 2% dari 1 miliar manusia kena pandemi berapa? Baik. Yang berlanjut. Dok, intinya kaki-kakinya itu banyak ada di pembuluh darah. Ya, mungkin pembuluh darah kecil. Ya, pembuluh darah kecil. Dokter mungkin bisa menjelaskan seperti apa sih pembuluh darah kecil yang menyebabkan akhirnya bisa terjadi infeksi lanjutan yang lebih kronis lagi? Ya, jadi intinya itu adalah tubuh kita ini kan ajaib, Mas. Dia punya tentara, dia punya detektor. Misalnya kita divaksin nih. Vaksin itu dimasukin virus kan, ada yang seluruh virus, ada yang cuma kaki virus, ada yang inti sel virus. Tetapi semua vaksin itu tentu juga mengandung pengawet. Pengawetnya itu pasti logam berat. Dan logam berat masuk ke dalam tubuh kita yang paling banyak memang yang mRNA vaksin bersama spike protein vaksin. Tetapi kita tuh bersyukur dengan pemerintah Indonesia yang luar biasa karena vaksin-vaksin itu berbagai macam masuk semua ke Indonesia. Dan perlindungan tuh anak-anak diberikan yang vaksin seperti anak-anak. Ada merek tertentu yang aman itu ya. Yang lainnya sih oke aja. Tetapi pada orang yang punya komorbid bisa muncul dari laporan di VAERS Amerika yang mengumpulkan adverse effect atau efek samping daripada vaksin itu kan harus dievaluasi terus. Itu kira-kira hampir 2% yang mengalami kejadian-kejadian fatal bahkan sampai ke anak-anak. Bahkan ada anak kecil ditemukan sudah Alzheimer setelah dilakukan vaksin. Mungkin anak ini juga pernah kena COVID. Tidak terdeteksi. Bisa menyebabkan Alzheimer. Bisa. Pada orang dewasa, kita lihat gambar ya. Kita lihat pembuluh darah. Pembuluh darah ini jangan dibayangkan seperti pipa kabel ya. Karena pembuluh darah itu bercabang-cabang, terutama di bagian otak, bagian pembuluh darah kaki, bagian pembuluh darah mata, ginjal, semua itu paling kecil. Dan kita lihat dinding ini, nah kalau kita lihat pembuluh darah, gambarnya cuma lurus, dia kalau terjadi gumpalan-gumpalan perlengketan di sini karena adanya faktor radang, maka bisa terjadi ischemia, bisa terjadi stroke pada otak ya. Pembuluh darahnya mengeras ya, Mas, ischemia. Kemudian bisa terjadi encephalitis atau dinding sel-sel otaknya itu nanti rusak pelan-pelan. Sampai akhirnya menjadi suatu penyakit yang namanya Alzheimer, demensia pikun, kemudian ALS yang lumpuh leher ke bawah. Sudah banyak di Amerika, di Eropa dari data penelitian yang ada. Kenapa itu terjadi? Karena kaki-kaki virus itu memicu terbentuknya protein yang tidak pada tempatnya. Sehingga protein-protein itu memicu
terbentuknya protein-protein di sel otak yang tidak benar. Nah, bentuknya kayak gini nih. Nah, ini seperti ini. Baik. Yang sebelah kiri itu adalah protein, namanya protein prion yang normal. Tapi yang sebelah kanan bisa terjadi karena long COVID atau karena kemasukan spike protein, punya komorbid, ada long COVID yang tidak diatasi. Seperti itu yang terjadi pada otak. Bagaimana terapi ozon bisa merecovery semuanya, Dok? Oh, oke. Pertanyaannya seperti itu sekarang. Itu pertanyaan yang menarik juga buat saya sebetulnya. Benar. Karena bagi saya, saya bersyukur sekali, jauh sebelum ada COVID, klinik kami untuk palliative care itu kami dilengkapi dengan medical ozone therapy. Ozone therapy itu saya sudah jelaskan mungkin di VT tadi ya, sedikit bahwa ozone therapy itu fungsinya banyak sekali. Nomor satu, dia itu bisa membuat darah yang tadinya lengket. Nih kalau kita lihat gambarnya, darah yang sebelah kiri itu lengket, ada lemak. Dia setelah di ozone therapy bisa bagus satu persatu. Berarti enzim darahnya jalan. Nah, pasien-pasien kebanyakan darah lengket seperti Mas. Lengket banget, ada logam berat. Ini logam berat, heavy metal. Bisa dari mana-mana, termasuk dari sedikit pengawetnya. Heavy metal bukan aliran musik ya, Dok ya? Bukan. Heavy metal tuh banyak juga di terasi, betis, udang. Oh, itu favorit. Kemudian pestisida. Favorit banget. Iya kan, favorit semua ya. Ini tuh larva cacing. Ini adalah radikal bebas. Ini hanya dari setetes darah ya, Dok ya? Setetes darah yang kami udah kelihatan periksa semuanya. Bisa mendeteksi begitu ya, Dok? Kalau yang ini kebanyakan pasiennya udah kanker atau gagal ginjal, Mas. Oh, seperti ini. Karena sel darah merahnya lebih sedikit daripada radikal bebasnya, sampah darahnya. Nah, kami melakukan terapi ozonnya seperti ini. Ini darah yang EBO ya, Dok ya? Iya, EBOO. Jadi extra corporeal blood oxygenation ozonation. Darah dikeluarkan ke dalam filter yang khusus bisa dilewati ozon dan oksigen. Ini untuk penyakit-penyakit seperti apa? Apa termasuk untuk sindrom long COVID? Ya. Pada sindrom long COVID yang HB-nya masih 10 ya, Mas. Minimal 10, trombositnya bagus dan darahnya kental banget, kami melakukan terapi ozon yang seperti ini. 30 cc darah per menit itu keluar masuk. Lewat filter. Nanti yang balik itu seperti yang bagian bawah tuh merah bersih. Oh, ini bedanya ya, Dok ya, atas sama bawah ya. Yang atas itu waktu keluar masih kelihatan pekat banget ya, hitam. Ini yang bawahnya udah kelihatan agak-agak pink ya, bersih ya. Ini darahnya sehat banget, banyak aliran oksigen. Iya, banyak. Jadi ini sampahnya ya, berbusa-busa pada orang yang... Apa aja itu, Dok, sampahnya, Dok? Trigliserid tinggi, kemudian LDL-nya tinggi, kolesterol tinggi. Orangnya ini gemuk banget nih, 120 kilo ya. Ngeri, Dok. Yang sehat seperti ini, Mas. Oh, jernih ya? Ya, jernih banget. Kemudian yang ditabung sisanya udah bersih. Baik, berarti ini banyak macam-macam terapi ozon. Ada berapa macam sih di kliniknya, Dokter? Terapi ozon ada banyak macamnya, Mas. Tetapi pada prinsipnya semua dimasukkan sesuai dengan gejalanya pasien. Karena setiap orang berbeda. Kalau seperti long COVID ini berapa kali dia harus terapi, Dok, biasanya? Kalau sudah terjadi pelengketan pembuluh darah, udah jelas misalnya ada MRI-nya, udah jelas ada pemeriksaan jantungnya, maupun gejalanya menunjukkan satu penyakit tertentu, misalnya tremor, Parkinson, saya harus melakukan terapi ozon yang EBO tadi ya, Mas? Seminggu 2 kali sampai minimal 8 sampai 12 kali. Berarti terapi ozon ini bisa untuk penyakit apa aja kalau gitu, Dok? Semua yang bikin masalah dengan pembuluh darah. Semua penyakit yang basicnya dari pembuluh darah? Iya, bikin pembuluh darah kita radang. Sampai terbentuk plak, sampai lengket, sampai gumpalan-gumpalan darah mulai mengganggu. Seperti menjadi varises, menjadi pemuntuan pembuluh darah di kaki gitu. Baik, nah pemirsa, kalau masih penasaran mengenai terapi ozon, Anda bisa langsung bertanya di nomor WA. Habis ini kita akan bahas, ada di 0816517471. Tapi kalau Anda ingin datang ke tempat prakteknya Dr. Sri, ada di Q Life Clinic Surabaya, ada di Ruko Villa Bukit Mas, Blok RE nomor 8 Surabaya, Jalan Abdul Wahab Siamin, Duko Pakis Surabaya. Untuk nomor WA-nya ada di 031 5610 127, 081 61 5000 281, 0811 3701 908. Kita akan kembali dengan WA dari Anda sesaat lagi.
Baik, pemirsa, kembali lagi Hidup Sehat dengan Medical Ozone. Kita kembali lagi di studio, ada Dr. Sri Budiwati dan juga ada tamu-tamunya. Saya menyapa dulu, ada Ibu Vita Halim, apa kabar Ibu? Baik. Ada Pak Rafael, baik, kemudian ada Ibu Priscilia, apa kabar semuanya? Baik. Tapi di ujung sana juga sudah menyapa, kita mau menyapa dulu. Ada di jauh dari Amerika, ada Pak Roy Surjono, apa kabar Pak Roy? Baik, baik. Apa kabar dengan Bapak Ibu sekalian? Baik, di sana jam berapa Pak Roy? Sekarang jam 6.40, 42. Pagi? Pagi. Wow, udah bangun. Kita bangunkan Pak Roy di sana. Iya, betul. Nggak apa-apa, Pak. Baik. Kita mau membagikan apa yang ilmu-ilmu terakhir dari Amerika yang bisa digunakan di Indonesia. Tadi setelah saya dengar dengan Dr. Sri, wah, rada mengerikan ya mendengarkan itu semua. Baik. Kami yang di Amerika juga nggak gitu tahu sebetulnya, apalagi saya, karena kita pakai patch setiap hari ya. Jadi, nah, Pak Roy bisa menjelaskan. COVID tuh, Pak. Pak Roy bisa menjelaskan produknya seperti apa supaya selain untuk melengkapi ya dengan terapi ozonnya ini. Betul, betul. Well, pertama-tama saya mau tayangkan glutathione ya. Ini penting sekali untuk kita semua menggunakannya setiap hari. Saya menggunakan ini setiap hari, saya pakai 2, 3, atau 4. Kalau saya mesti bicara di publik, saya pakai 4 patch. Seperti Bapak bisa lihat di sini. Kalau cuma dari kantor ke rumah, saya biasa pakai 2. Jadi tergantung saya punya medan. Kalau medan saya berbahaya, saya coba melindungi saya sendiri supaya tidak bisa kena COVID. Fungsinya apa ini Pak Roy petnya? Ini belum pernah kena COVID, Pak. Fungsinya apa pet ini Pak Roy? Nah, glutathione ini akan meninggikan tingkat glutathione itu sendiri. Nah, glutathione ini disebut sebagai master antioksidan. Di kedokteran seperti Dr. Sri juga ketahui bahwa injection glutathione juga tidak murah. Kalau di Amerika sekali injection $1.500. Kalau di klinik-klinik yang kecil mungkin cuma ya $500 lah ya. Nggak tahu berapa di Indonesia. Tetapi the half-life of glutathione ini cuma 7 menit. Jadi setelah diinjek, dia mulai mendetoks di tubuh kita sendiri dan hilang dalam waktu yang cukup cepat. Nah, kalau kita punya glutathione patch ini bisa menaikkan tingkat glutathione sampai 300 sampai 454%. Sedangkan injection glutathione cuma bisa naik 15 sampai 20%. Dari situ saja sudah bisa kelihatan bahwa teknologi kami ini memang sangat mutakhir. Dipakainya di area mana Pak Roy? Bagaimana Pak? Dipakainya di area mana? Kalau saya pakainya di sini Pak, dan satu lagi di leher. Oke. Ya. Itu di titik-titik akupuntur, boleh bilang. Di titik-titik akupuntur atau bagaimana itu Pak Roy? Ya, itu di titiknya LI4, CV4, CV6, dan juga LR3 ya, liver 3. Tergantung keluhan dari pasiennya atau bagaimana? Bagaimana? Tergantung keluhan dari pasiennya atau bagaimana? Ini kalau pasien seperti saya nggak ada rasa sakit, sehat dan kuat terus. Saya seperti saya katakan tadi ya, setiap hari kalau cuma dari kantor ke rumah saya pakai di LI4 dan di CV22. Tapi kalau saya mesti bicara di publik, saya tambah 2 lagi di CV6, 3 jari di bawah pusar, ataupun di liver 3. Yaitu di antara jempol kaki dan jari yang berikutnya ya. Nah, itu adalah suatu titik akupunktur. Oke, setelah menggunakan itu apa yang dirasakan biasanya Pak Roy? Saya sih nggak merasakan apa-apa ya, cuma saya nggak pernah kena COVID Pak. Oke. Kadang-kadang itu suatu pertanyaan yang sangat berbahaya saya rasa, karena kalau saya kasih tahu teman saya, gua nggak berasa apa-apa Roy, ya lu tahu-tahu berasa udah sakit, telat. Jadi nggak usah berasa, nggak apa-apa, yang penting kita sehat. Baik, berarti itu semacam preventif ya. Nah, bagaimana dengan pasien-pasien yang sudah ada penyakitnya, misalnya long COVID syndrome atau penyakit-penyakit yang lain? Kita ada beberapa protokol ya, nggak tahu bisa saya tayangkan apa enggak. Tapi kalau
kita follow protokol tersebut, kita tidak boleh make medical claim. Tetapi setelah banyak orang-orang yang saya tolong, karena mereka tidak percaya, tapi tahu-tahu kena COVID yang cukup parah, mereka jadi percaya. Karena ada salah satu kawan, pastor saya sendiri kena COVID, begitu saya dengar, saya langsung kirim produk cukup banyak, ya, dan beliau gunakan hanya dalam waktu 2 hari, beliau sudah keluar dari rumah sakit. Baik. Tapi saya tidak tahu kalau pastor satunya juga kena COVID pada hari yang sama, karena banyak yang berkunjung ke gereja dan ya mereka ketemu jadi nafasnya ya tukeran ya. Baik. Sedang tidak ada protection. Baik. Nah yang satu itu sampai 2 minggu tidak keluar-keluar. Baik. Dari situ aja kita sudah bisa bedakan bahwasanya teknologi kami ini memang sangat luar biasa. Baik. Untuk izin edarnya aman ya Pak Roy ya? Gimana? Izin edarnya aman ya di Indonesia? Aman banget Pak. Baik. Aman banget. Oke, saya geser dulu ke Bu Vita. Ya. Bu Vita Silakan. ini juga dari produk spesialis ya, Ya, untuk dari LifeWave. pets ini ya. Ya. Nah, Ibu juga menggunakan untuk sehari-hari atau bagaimana Ibu? Sehari-hari kita pakai. Oh, di tangannya sudah ada Iya. ternyata. Sehari-hari pakai di tengkuk. Nah, itu pakai. apa fungsinya kalau di tengkuk sama di tangan? Yang saya sekarang lagi pakai di tengkuk ini stem cell. Stem yang cell. ini glutathione. Wah, stem cell itu kan berarti bikin awet muda ya, makanya Iya. dia cantik terus loh Bu Vita ini. Jadi kita bukan cantik aja, bukan awet muda aja, tapi kita sehat juga seluruh Baik. tubuh ya. Bu Vita juga membantu Pak Rafael untuk menggunakan petsnya. Iya, ini lagi mau dicobakan. Oh, mohon maaf kalau Pak Rafael ini problemnya apa? Problem kesehatannya? Pak Rafael ini pasien diabetes lama. Oke. Kemudian setelah beberapa waktu yang lalu tiba-tiba gula darahnya naik tinggi sekali. Oke. Sehingga beliau, "Dok, aku mau ozon lagi nih supaya HbA1c saya turun." Baik. Dan memang setelah beberapa kali HbA1c turun, Baik. tinggal memperbaiki kerja daripada insulinnya. Baik, seperti itu Pak Rafael. Udah berapa lama Pak Rafael kena diabetes? Itu ada 3 tahap. Yang tahap pertama itu 5 tahun yang lalu itu Baik. kurang lebih 500. Baik. Terus di ozon, terus tahap yang kedua itu 1 tahun yang lalu. Oke. Itu 300. Gula darahnya 300. Iya. Sekarang berapa Terus Pak? yang terakhir ini 132 itu tidak turun-turun. Oke. Meskipun rendah tapi tidak turun-turun. Baik. Jadi ke dokter lagi untuk dinormalkan. Terapi ozon? Iya, ozon Bapak lagi. juga dilakukan pemasangan pet segala? Oh, masih belum. Oh, ini mau dicoba dengan Bu Vita? Iya. Oh, boleh. Kita pengen tahu seperti apa sih untuk pemasangan pet untuk penyakit diabetes ya? Iya. Oke, baik. Penyakit diabetes tuh biasanya kalau lagi tinggi dan gulanya itu Yeah. biasanya badannya kan ada neuropati, sakit semua gitu. Oke, Jadi neuropati. biasanya kita tempel dengan ion juga di Oke. tengkuk sini. Silakan. Lalu yang di kakinya di titik hormonnya sini kita tempel yang ice wave. Boleh, silakan Bu. Ya, jadi Ini saya berdiri atau duduk? Duduk aja nggak apa-apa, duduk Pak. aja nggak apa-apa. Jadi ini kita tempel ini dulu. Iya. Itu Yang ion, Ibu. ya yang ion Ion. di tengkuk. Ini karena kita ini gelombang, jadi di atas baju aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih dibuka. Iya. Oh. Nah, enggak apa-apa, Pak. Di Ya, atas gini aja. baju dia Di atas- masih bisa lewat. Di atas baju itu ditempel aja. Masih berfungsi. Ini biarpun nggak dibuka semua pun masih 100% efektif. Kuat ya nempelnya ya? Bukan kuat, ini gelombang. Oh, ini gelombang nano. Oh, Jadi kita oke. tempel aja di sini. di tengkuk. Nanoteknologi cluster ya. Iya. Ini yang SW, Bu. Yang SWF-nya coklat. itu ada 2, coklat putih dan coklat. Nah ini biasanya kita taruh kalau yang tete ini kita taruhnya kiri kanan. Oke. Ya, jadi misalnya ini kita buka separuh aja dulu nggak apa-apa. Ini coba di Bapak buka. Ini coklatnya di atas mata kaki sini. 4 jari atas mata kaki Ya, 4 ya. jari. Terus yang putihnya, ini putihnya Ya. Kaki kanan. di kaki kanannya dari sini. Gitu aja. Oke. Udah. Berapa lama pemakaian ini Bu Vita? Ya, ini kan untuk hanya sesaat waktu dia rasa nyeri gitu kan. Jadi pakai sampai nggak sakit, tapi untuk diabetesnya ada penempelan lain lagi untuk memperbaikin
diabetesnya gitu. Baik. Jadi ini kalau lagi sakit kita tempel anti sakitnya di situ. Nah, ini Baik. berlangsung 12 jam kan? Iya, Fungsinya 12 efektifnya jam. 12 jam. 12 jam. Dan langsung harus minum air, Bu. Iya, Jangan harus lupa. minum air, harus minum air. Baik. Pak, minum air dulu. Setelah itu berganti lagi. Berganti lagi pads-nya, begitu. Dia 12 jam, 12 besok jam. paginya ganti lagi. Baik. Yang 12 jam baru. lagi. Baik. Baik Dok, kita break dulu. Untuk lebih lanjut lagi, pemirsa bisa datang langsung ke Q Life Clinic Surabaya. Ada di Ruko Villa Bukit Mas, Blok RE nomor 8 Surabaya, di Jalan Abdul Wahab Siamin, Dukuh Pakis Surabaya. Untuk nomor teleponnya 031 5610 127 atau di 081 615 281 atau di 0811 3701 908. Kita akan kembali sesaat lagi. Baik, saatnya kita menjawab pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah lewat WA tadi. Ada dari Ibu Ririn Indriani. Ini Dok, untuk komorbid hipertensi dengan riwayat PSG ring, apakah tindakan yang dilakukan di Q Life Clinic Surabaya, sementara dia masih rutin minum obat terapi medis, masih minum obat pengencer darah? Oke, kemudian satu lagi dari ada Ibu Lis. Saya pernah usia 48, saya pernah kena COVID waktu ganas-ganasnya dulu. Sekarang saya terkena vertigo sampai muntah-muntah parah. Telapak kaki, tangan sakit kalau bangun tidur, kemudian duduk nyeri. Bagaimana penanganannya, Dok? Dua pertanyaan boleh, Dok? Oke, dua pertanyaan ini sebetulnya jawabannya sama, Mas. Ya. Yaitu masalahnya di dalam dinding pembuluh darah yang kecil-kecil. Yang tadi Ibu hipertensi ya. Hipertensi yang Bu Ririn. Hipertensi, masih minum pengencer darah. Ya. Nanti ketemu dengan saya. Kita ngobrol obat pengencer darahnya apa. Oke. Harus melakukannya tindakan seperti apa. Biasanya saya melakukan ozon infus dulu, Mas. Oke. Ozon infus, kemudian kita lakukan EBO yang pakai filter. Ya. Keluar masuk itu. Itu rata-rata, Bu, 8 kali. Lama-lama juga lepas dari obat hipertensinya karena Baik. pembuluh darahnya mulai bagus. Begitu pula untuk yang vertigo. Vertigo post COVID salah satu daripada long COVID yang berlanjut menjadi suatu isemia. Kalau mau tahu ini isemia atau tidak, mesti MRI. Baik. MRI Yang jelas- kepala. Kalau isemia bisa diatasi dengan medical ozone terapi. Baik, yang jelas kalau di tempatnya dokter sebelum terapi ozon semua ada screening darah ya, Iya. ada tes live blood analysis, baru dilakukan tindakan terapi ozon yang tepat sesuai Iya. dengan kondisinya, begitu ya Iya, Dok ya? saya melakukan lab blood analysis. Kalau memang perlu diperiksa laborat yang lain, Baik. kita manggil laborat. Kemudian ada kuantum resonan. Kalau nanti pasiennya udah 8 kali nih, misalnya udah Ya. bagus nih, saya tinggal lanjutkan menjaganya itu dengan pads yang seperti ini, karena ini akupunktur tanpa yang jarum. pads. Baik. Yes. Nah sekarang untuk tipsnya gimana nih Dok? Yang sudah pernah kena long covid syndrome atau mungkin penyakit-penyakit jalan yang sekarang masih menghantui, Iya. kayak vertigo dan Jadi sebagainya. sebetulnya tubuh kita itu hanya butuh 4 hal yang harus dilakukan tiap hari, Mas. Iya. Sebagaimana saya selalu ngomong, nomor 1, pagi itu pakai untuk olahraga. Oke. Pada saat matahari terbit, itu oksigen baru. Ya. Ambil dengan olahraga, mau jalan, mau lari, mau berenang, terserah. Yang kedua adalah jam makannya teratur. 3 kali sehari makan enak. Itu jam asam lambung ya. Pagi jam 7 sampai jam 9, siang jam 12, malam jam 6. Lewat jam 7 malam tidak boleh ada karbohidrat masuk ke dalam pencernaan. Yang ketiga, rajin minum air. Sekali lagi, Nah, air itu sangat-sangat penting supaya darah kita tidak lengket, supaya pembuluh darah kita tidak menjadi plak. Baik. Yang keempat, tidur malam. Kita suka abaikan ini. Tidur itu tidak bisa diganti dengan obat. Tidak bisa diganti dengan vitamin. Tidur harus tidur. Jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Baik. Kalau kita memakai ini tentu karena pasiennya tidak bisa terus-menerus ozon kan, Mas? Iya. Saya biasanya kasih ini, saya ajarkan di titik mana, dan saya sangat berterima kasih kepada Dr. Roy Amerika yang sudah banyak membimbing saya bersama Bu Vita untuk mengajarkan bagaimana ini secara nyaman, gampang dipakai oleh pasien di rumah. Baik, Pak Roy ada tips mungkin sedikit untuk pemirsa yang ada di Indonesia? Silakan. Iya. Ya. Kita baru-baru ini launch produk ya, yang kita sebut X49. Ya. Sebelumnya kita launch X39. Ini stem cell. Untuk orang-orang yang mau awet muda dan organnya bisa berfungsi 96% lebih baik fungsinya, cobalah gunakan 2 ini dengan YH ya. Ini produk luar biasa sekali. Karena saya punya teman-teman dari high school ya, dari SMA, dan kita mulai ngobrol-ngobrol lagi gitu, saya lihat
mereka sudah pakai banyak sekali obat-obatan, dan mereka kesehatannya, kekuatannya, dan keinginan untuk berolahraga itu kurang sekali. Saya umur 62 tahun, saya masih main badminton, saya masih berenang, saya masih main tenis lagi. Jadi kegiatan Kulitnya masih kita moist itu, ya Pak Roy ya? Bagaimana? Kulitnya masih moist. Iya tuh, luar biasa Pak. Saya dulu ini sudah kena tenis, kena golok, Ngiri. udah rusak. Tapi dengan menggunakan dua ini, waduh luar biasa sekali ya. Termasuk Baik. pembuluh darahnya dong. X49 baru masuk Indonesia nih. Baik. Lagi hot-hotnya di Indonesia. Baik. Jadi di Indonesia silakan coba produk ini. Luar biasa hasilnya. Baik, terima kasih Pak Roy sudah sharing bersama kami Anda di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Pak Roy. Terima kasih banyak, sukses untuk Pak Roy di Amerika. Yes, Baik. thank you Pak, siapa namanya tadi? Bian. ya? Bian. Ya, Oke. Pak Dian. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang ada Mbak Priscilia nih. Tadi katanya dokter untuk yang nyeri-nyeri bisa langsung ya. Mbak Priscilia lagi terkilir Oke. baru-baru ini ya Bisa paha-pahanya. dibantu Bu Vita Ya, untuk boleh tetap sama pakainya juga. Ini step 1 sama 2 aja ya yang basic oke. ya. Selalu dimulai dengan ion, udah gitu ice wave ditempel. Coba Uh-huh. saya tempelkan ya. Boleh, boleh. Di tempat yang terkilir ya. Ya, misalnya tetap kita ion tetap kita tempel di tengkuk sini. Oh, ayonnya di tengkuk tetap selalu itu kalau 7 meridian. Iya, Oh. titik 7 meridian lewat di sini. Jadi selalu step 1-nya di situ. Udah gitu ice wave-nya sama juga dengan putih sama coklat. Ya, putih dan coklat. Yang coklat sakitnya yang paling sakit di mana kemarin yang sakitnya? Nyambung sih. Nyambung ya. Yang sakitnya biasanya di sini ya. Di tempat Agak yang sini. nyeri ya, di Dok, sini. ya? Yang paling nyeri yang Ya, coklat. kita tempel Oke. aja di sini. Udah gitu putihnya kita Tempel di sampingnya yang kurang sakit. yang Baik. kurang Yang sakit di menjalar sini di mana? kita bisa nempel Rasa di sini menjalar di aja mana? gitu. Oh. Nanti dia nyambung sendiri, rasa sakitnya bisa drop Baik, dalam baik. 10 detik Baik, biasanya. tapi untuk lebih detail lagi harus konsultasi dengan dokter ya, Iya, dokter Sri iya. dan juga ada Bu Vita yang membantu Iya, biasanya saya bantu. untuk produk spesialis. Iya. Baik, Bu Vita terima kasih Terima banyak, kasih. sukses dengan Pets. Sama-sama, terima kasih. Apa ini Pets Life Wave, Life Wave. dari Indonesia. Iya. Terima kasih Mbak Terima Priscilla, kasih. Mbak Pak Terima Rafael. kasih. Dokter terima kasih banyak. Sama-sama, Mudah-mudahan Mas. semakin sukses bisa memberikan banyak membuat orang semakin sehat begitu ya Dok ya. Terima kasih banyak Baik. pada Dr. Roy ya. Oke, Dr. Pak Roy juga Surjono terima kasih. ya. Thank Pemirsa you terima so kasih much. banyak sudah menemani kita 1 jam terakhir ini di Hidup Sehat dengan Medical Ozone. Mudah-mudahan informasi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Bian, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.